والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah mempelajari sebagian permasalahan seputar manhaj ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan para a'immah, yaitu para ulatul umur, mereka-mereka yang diserai amanah untuk menjadi penguasa atas kaum mukminin. Dan kemarin juga telah kita baca bahwasanya masalah pembagian fai' dan penetapan hukum had itu kembali kepada pemerintah. Apa yang dimaksud dengan fai'? Fai' itu apa, Muhammad? Apa? Harta dari orang-orang kafir yang dengan peperangan, tanpa peperangan. Baik. Harta yang didapat oleh kaum muslimin dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan, dikarenakan mereka menyerah atau mereka melarikan diri sebelum terjadi peperangan. Maka pembagian fai' ada aturan yang tersendiri, dan yang membagi adalah wulatul amr. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin wa qad kana an-nasu ijtama'u alayhi wa aqarru lahu bil khilafah bi ayyi wajhin kana bil ridha aw bil mughad aw bil ghalabah faqad shaqqa hadha al-kharij wa asal muslimin wa qala fal athara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in mata al-kharij alaihi mata mitatan jahiliyah. Pada paragraf ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menerangkan salah satu prinsip ahli sunnah qanifillah berhubungan dengan kelompok yang khuruj, yang keluar dari ketaatan dan memberontak kepada imam yang sah. Dikatakan di sini siapa saja yang keluar memberontak atas seorang imam di antara imam-imam kaum muslimin. Yang dimaksud imam di sini adalah apa? Waliul amr, khalifah, kalau itu adalah kekhalifahan. Faqad kana an-nasu ijtama'u alaihi, dalam keadaan manusia telah bersepakat di atasnya, telah bersatu di atasnya. Wa aqarru lahu bil khilafah, dan mereka menyetujui kekhalifahan baginya dengan cara bagaimanapun, baik itu dengan cara ridha ataupun bil ghalabah, atau dengan peperangan sehingga dia menang. Dalam artian apa? Selama dia telah tetap sebagai pemimpin kaum muslimin, walaupun caranya itu tidak syar'i, misalnya dia membunuh khalifah sebelumnya, karena yang namanya kekuasaan khalifah fitnah, kekuasaan fitnah. Seandainya terjadi yang demikian, dia membunuh khalifah, kemudian dia yang memegang tampuk kekhalifahan setelahnya, apabila telah tetap kekuasaan padanya, maka tidak diperbolehkan khuruj. Tapi dengan catatan ikhwanifillah,
Na'am, wa qad kana an-nasu ijtama'u 'alaihi wa aqarru lahu bil khilafah, telah tetap. Na'am, yaitu bahwasanya pemerintahan dia telah kokoh di situ. Adapun kalau masih ada masa-masa pemberontakan, dalam artian dia memberontak kemudian terus perlawanan berkecamuk, belum tetap kekuasaan dia, maka yang dia taati adalah khalifah yang awal, yang pertama. Yang wajib bagi kaum muslimin untuk membela dan membantu dari para bugha, yaitu orang-orang yang berbuat zalim. Nah, siapa saja yang keluar memberontak kepada pemerintah, imam-imam kaum muslimin, faqad syaqqa hadzal kharij wa asal muslimin, maka sungguh dia telah mematahkan, yaitu orang yang melakukan pemberontakan ini telah mematahkan tongkat kaum muslimin, yaitu telah mematahkan persatuan mereka. Wa khalafa al-athar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah menyelisih athar-athar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya. Kemudian yang ketiga, fa in matal khariju alaihi mata mitatan jahiliyah. Kemudian seandainya orang yang memberontak ini mati, maka kematiannya itu adalah kematian jahiliyah. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, la yajuzul khuruju 'ala al-imam al-muslimi hatta walau kana 'asiyan lillah walau kana fajiran fa innahu la yajuzul khuruju 'alaihi. Tidak diperbolehkan untuk memberontak kepada imam yang muslim. Ini kait penting, yaitu kepada pemerintah yang muslim, penguasa yang muslim. Walaupun dia itu bermaksiat kepada Allah, walaupun dia itu fajir, sungguhnya tidak diperbolehkan memberontak kepadanya. Dan di sini perlu kita ketahui ikhwanifillah bahwasanya hukum khuruj kepada a'immah, yaitu a'immah yang muslim, ini hukumnya muharram. Wal khuruju yanqasimu ila qismain, dan pemberontakan itu terbagi menjadi dua jenis. Khurujun bil fi'li wal qital, wa khurujun bil qawli wat ta'nibi wal itharati ala dzalikal imam. Yang pertama yaitu khuruj dengan apa? Dengan perbuatan dan perangan, dan ini yang parah, yang sangat jelas. Baik. Dengan perbuatan dia misalnya protes, demonstrasi, masuk alhamdulillah, ini dalam khuruj. Keluar dari ketaatan. Asal khuruj yang dimaksud adalah keluar dari ketaatan, menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Kalau kemudian dengan qital, maka ini jelas usaha untuk kudeta dan memberontak. Yang kedua, wa khurujun bil qaul. Yang kedua, khuruj dengan perkataan. Wa ta'nib wa ithara ala dzalika imam, dan celaan-celaan serta memprovokasi. Memprovokasi untuk Untuk keluar dari taat terhadap imam tersebut. Dengan menyebar tulisan-tulisan, kemudian juga pembicaraan-pembicaraan, orasi-orasi, pidato-pidato yang isinya celaan terhadap pemerintah dan provokasi. Ini semua yang panitilah terlarang. Dan tingkat keharaman serta dosanya sesuai dengan kadar jauh dia keluar dari ketaatan tersebut. Kalau sampai dia kemudian khuruj dengan kita, maka jelas kerusakan yang ditimbulkan semakin besar dan dosa pun semakin besar.
Wa qad jaa fi hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'ahum ila al-bai'ati fabay'u ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal manshati wal maqra wa alla nunazi'al amra ahlahu illa an ta'al kufran bawahan ma'akum indallahi fihi burhan. Dan telah datang dari hadits Ubadah bin Samit Al-Ansari radhiyallahu anhu Al-Khazraji, termasuk nuqaba alhamdulillah. Nah, yaitu di antara pemuka-pemuka orang Ansar. Baik. Dari hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau untuk berbaiat. Nah, beliau bersama para sahabat Ansar dengan sahabat yang lain. Maka mereka pun membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat ala sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa, kepada a'immah fil usri wal yusri, baik dalam kondisi sulit maupun kondisi mudah, wal mansyati wal makrah, dalam perkara yang itu menyenangkan maupun perkara yang dibenci, dan berbaiat untuk tidak merebut perkara ini, yaitu merebut kekuasaan dari pemiliknya, kecuali illa antara kufran bawaha, kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang sifatnya bawah, kekufuran yang sangat jelas, tidak ada takwil lagi padanya. Bukan hanya illa antara kufran begitu saja, tidak, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menegaskan illa antara kufran bawahan, yaitu kekufuran yang sangat jelas, yang tidak ada syubhat sedikit pun padanya yang menghalangi dia dari kekafiran. Illa antara kufran bawahan ma'akum minallahi fihi burhan, yang bersama kalian bukti dari Allah Subhanahu wa taala padanya. Qala wal ahaditsu fi hadzal bab katsiratun wa masyhura, dan hadis pada bab ini banyak serta masyhur. Minha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja ala sultani famata famitatuhu jahiliyah. Siapa saja yang keluar memberontak kepada sultan kemudian dia mati, maka bangkainya itu adalah bangkai jahiliyah. Hadis muttafaqun alaih. Wal haditsu fi hadzal bab katsiratun masyhura. Dan khuruj ikhwanillah kepada imam dilihat dari sisi imamnya, berarti terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, khuruj alal imamil adil muqsid, yaitu keluar dari ketaatan, memberontak kepada imam yang adil. Maka yang demikian ini alhamdulillah, para ulama sepakat tentang keharamannya, karena menyelisih dalil-dalil yang datang baik Al-Quran maupun As-Sunnah tentang wajibnya taat. Dan kewajiban kaum muslimin dalam kondisi ini alhamdulillah untuk membelanya, untuk membela imam yang adil tersebut, dan memerangi kelompok yang berbuat baghi, yang memberontak.
sampai apa? Dia kembali kepada perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, yaitu tunduk kepada pemerintah yang sah. Kemudian yang kedua, al-khuruj 'ala al-hakimil kafir murtad, yaitu keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang kafir murtad. Nah, ini juga apa? Terjadi ittifaq Hanifiyah tentang apa? Tentang wajibnya untuk khuruj, tidak boleh taat kepadanya, dan wajibnya memerangi pemimpin yang kafir murtad itu, tapi dengan syarat. Dengan syarat bahwasanya memerangi ini tidak kemudian sembarangan, tapi syaratnya yang pertama, ini syarat utama, bahwasanya kaum muslimin memiliki qudrah, memiliki kemampuan untuk apa? Untuk melawan pemimpin yang murtad tersebut. Memiliki qudrah. Kemudian kaum muslimin memiliki pemimpin pengganti. Ini syarat yang kedua. Nah, jangan sampai mereka menggulingkan ini, kemudian setelah itu terjadi apa? Pertikaian sendiri untuk memilih pemimpin di antara mereka. Dan ini banyak terjadi, yang namanya kekuasaan Hanifiyah, terkadang syaitan masuk. Awalnya perjuangan ikhlas, setelah didapatkan dan penguasa yang kafir tadi digulingkan, ternyata kaum muslimin ribut sendiri. Kemudian syarat yang ketiga apa? Tidak dikhawatirkannya muncul kerusakan yang lebih parah. Baik. Ini 3 syarat utama dalam apa? Dalam khuruj terhadap pemimpin yang kafir. Setelah terjadinya ijma' tentang apa? Tidak bolehnya taat kepada terhadap pemimpin kafir tersebut dan berusaha. Jadi selama belum memiliki kekuatan, berarti harus apa? Mengusahakan. Bukan kemudian ketika tidak memiliki kekuatan mereka adem ayem, tidak, Hanifiyah harus mengusahakan. Apabila tidak mampu, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala Hanifiyah mengatakan wajib untuk hijrah dari negeri tersebut. Beliau katakan innahu ay al-hakim yun'azalu bil kufri ijma'an. Penguasa Hanifiyah wajib untuk diberhentikan, wajib diturunkan dengan sebab kekufuran ini berdasarkan ijma'. Wajib diturunkan. Fayajibu ala kulli muslimin al-qiyamu fi dzalik. Wajib atas setiap muslim untuk apa? Berusaha dalam menurunkan penguasa yang kafir tadi. Faman qawiya ala dzalika falahu thawab. Maka siapa saja yang memiliki kemampuan kuat untuk melakukan hal tersebut, maka baginya pahala. Wa man dahana fa alaihi al-itsm. Siapa saja yang mudahana, dalam artian apa? Mencari muka di depan pemimpin kafir tadi, ingin mendapatkan pujian dan seterusnya, takut ini dan itu, dia bersikap basa-basi mengobarkan agamanya, fa alaihi al-itsm, maka atasnya dosa. Dan pada zaman sekarang yang Hanifiyah kalau sudah hubungannya dengan kekuasaan tidak peduli, walaupun apa itu pemimpin kafir, yang penting dia sendiri dapat keuntungan. Wal'iyadzubillah. Kemudian golongan yang ketiga tadi, yang memiliki kekuatan dapat pahala, yang mudahana berbasa-basi di hadapan pemimpin kafir dosa. Sekarang yang tidak mampu bagaimana? Wa man ajaza wajabat alaihi al-hijratu min tilkal ardi. Siapa saja yang tidak mampu, maka wajib atasnya untuk berhijrah dari negeri tersebut. Ini yang kedua.
hakim yang kafir murtad. Kemudian yang ketiga, al-khuruj 'ala al-a'immatidz dhalamah, yaitu keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang zalim tapi masih apa? Masih muslim. Kalau dua perkara yang di depan terjadi ittifaq, nah ada khilaf fillah. Kalau adil ittifaq apa haramnya, kalau kafir ittifaq apa? Tentang tidak bolehnya taat dan wajib apa? Mengusahakan untuk menurunkannya. Sekarang yang ketiga, pemimpin yang zalim bagaimana? Mayoritas ahli sunnati wal jamaah fillah menegaskan tentang tidak bolehnya khuruj, sebagaimana ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Selama kezalimannya tersebut tidak mencapai kekufuran yang bawah. Sehingga ada kewajiban kaum muslimin dalam masalah adalah munasahah, menasihati pemimpin, penguasa selama memungkinkan. Apabila tidak mungkin, maka kewajibannya adalah bersabar. Baik. Qala Imam Ahmad rahimahullah, atau qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah taala, wa inna mimma yu'addu min al-khuruj dzikru matani bil mulati wa ta'nu fihim wal inkaru 'alaihim bainal jumu'il hasyidah. Dan termasuk di antara perkara yang merupakan bentuk khuruj, bentuk apa? Ketidaktaatan, adalah apa? Menyebutkan kejelekan-kejelekan penguasa dan mencela mereka serta mengingkari mereka di tengah-tengah kumpulan manusia. Dengan orasi, demonstrasi dan seterusnya. Wal istihanatu bihim, dan apa? Dan merendahkan mereka. Lianna hadza mimma yusabbibu akhtaran 'azimah. Sebab hal ini termasuk di antara perkara yang akan menyebabkan bahaya-bahaya besar, wa adraran kabirah, dan kemadaratan yang besar. Fa inna dzalika yusabbibul isyan, sebab yang demikian itu akan menyebabkan apa? Kemaksiatan, sehingga rakyat menjadi tidak taat. Wa yuaddi ila al-khuruji al-fi'li, dan akan menjerumuskan ke dalam apa? Khuruj secara perbuatan. Kalau awalnya dengan perkataan, kemudian apa? Akan menjurus kepada perbuatan, pengerusakan awalnya mungkin, kemudian akhirnya dengan peperangan. Wal iyad billah. Wa idza hasala al-khurujul fi'li furiqatid dima', dan bila telah terjadi khuruj secara perbuatan, maka darah pun akan tertumpah. Nah, ini musibah. Wantuhakatil a'rad wa quti'atis subul wa ukhifal aminun, dan kehormatan-kehormatan akan apa? Akan terlanggar, kemudian jalan-jalan terputus, dan apa? Orang-orang yang aman menjadi takut. Dan ini jelas alhamdulillah, tidak ada sejarahnya yang namanya pemberontakan kemudian apa? Menghasilkan apa? Keamanan. Apalagi yang pada tahun-tahun kemarin yang digelar oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin dengan slogan mereka Arabi. Mereka melakukan pemberontakan secara serempak di negeri-negeri non-Islam, Mesir, Tunisia, Yaman. Semuanya tidak menghasilkan kecuali apa? Kerusakan. Maka lihat sejarah, tarikh, tidak ada satu pun pemberontakan atas pemimpin yang zalim kecuali akan mengakibatkan apa? Kemadaratan yang lebih besar setelahnya. Kenapa? Karena menyelisihi bimbingan Rasulullah SAW dalam masalah ini. Lihat para sahabat radhiyallahu alaihim pada masa Hajjaj Ibnu Yusuf.
Nah, Hajjaj bin Yusuf yang dikenal dengan apa? Dengan kebengisannya. Mudah sekali apa? Menumpahkan darah dan memerintahkan untuk membunuh. Dalam keadaan demikian para sahabat radhiyallahu alaihim tetap bersabar. Tidak ada satupun dari mereka yang kemudian apa? Memerintahkan untuk melakukan pemberontakan dan kudeta. Karena hadis-hadis yang banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap bersabar selama tidak mencapai kufrun bawah, kekufuran yang jelas, atau selama mereka menegakkan salat. Karena kalau kita perhatikan perkara utama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan izin kepada kaum muslimin untuk apa? Untuk keluar dari ketaatan. Yang pertama dalam hadis Ubadah Ibnu Samit tadi, illa antara kufran bawahan. Ini yang pertama, ketika apa? Mendapati dan melihat pada mereka kekufuran yang bawah, kekufuran yang sangat jelas. Kemudian yang kedua, dan ketika mereka meninggalkan salat dan menyuruh manusia untuk meninggalkan salat. Ini juga pemimpin yang seperti ini wajib untuk apa? Diturunkan. Sebagaimana hadis yang datang dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khiyaru a'immatikum alladzi tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik penguasa atau pemimpin kalian adalah yang kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian, dan kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Dan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Bagaimana antara pemimpin dan rakyatnya tidak ada saling cinta mencintai, bagaimana akan tercapai kebaikan? Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Qala qulna ya Rasulullah afala nunabiduhum inda dzalik? Wahai Rasulullah, apakah atau tidaklah kami menurunkan mereka ini tatkala terjadi yang demikian, yaitu memberontak, berusaha untuk menurunkan kekuasaan mereka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala la ma aqamu fikumus shalah. La ma aqamu fikumus shalah. Tidak, selama mereka menegakkan pada kalian salat, selama mereka menegakkan pada kalian salat. Al-hadits. Mafhum dari hadis ini qanifillah, kapan saja mereka meninggalkan penegakan salat, maka berarti boleh untuk diperangi. Baik. Dan dalam hadis yang lain juga dalam Sahih Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu yusta'malu 'alaikum mara fata'rifuna wa tunkirun. Akan ada dikuasakan atas kalian para pemimpin yang kalian mengetahui atau melihat kebaikan mereka, dan sebagiannya kalian juga mengingkarinya. Ya, ada yang baik, ada yang buruk. Faman kariha faqad bari. Siapa yang membenci keburukan itu, dia telah berlepas diri. Wa man ankara faqad salim. Siapa saja mengingkari, dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba, akan tapi yang mendapatkan dosa adalah yang ridha dan mengikuti kemungkaran-kemungkaran pemimpin. Qalu afala nuqatiluhum, mereka mengatakan, tidakkah kami memerangi mereka wahai Rasulullah? Qala la ma sallu, tidak selama mereka salat. Ini sangat jelas alhamdulillah. Jadi salat merupakan batasan utama. Yang merupakan kriteria juga dalam permasalahan khuruj. Baik.
Qala Syekh Ahmad rahimahullah, "Fadhalla Allah fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya tullabal ilm. La yakhda'annakum ashabu tawjihati siyasiyah fa inna daulatana muslimah." Maka takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah berhubungan dengan umat Muhammad, wahai para penuntut ilmu. Jangan bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah umat Muhammad. Jangan sampai kalian tertipu oleh apa? Para politikus. Nah, para politikus yang apa? Memprovokasi kalian. Sebab sesungguhnya negeri kita adalah negeri muslim. Yang dimaksud oleh Syekh Ahmad adalah negeri Saudiyah, dan ini jelas bahkan tidak kita ketahui pada zaman ini negeri muslim yang lebih bagus daripada Saudiyah, di mana hukum hak ditegakkan di sana. Dalam keadaan demikian, kita tetap saja dari orang-orang yang terpengaruh pemahaman Khawarij berusaha untuk membuat keonaran dan menyatakan itu negeri kafir, antek-antek Amerika dan seterusnya. Sebagaimana senantiasa didengungkan oleh orang-orang Syiah yang terus menerus sampai sekarang orang-orang untuk bisa menggulingkan Saudiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri yang telah menjaga Haramain dengan begitu bagus. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada pemerintah di sana dan semua pemerintah-pemerintah muslim. Tuhkamu syar'allah wa tunsharu adluhu wa tunsharu tauhid. Ditegakkan hukum, ditegakkan hukum dengan syariat Allah, dan kemudian disebarkan keadilannya, dan disebarkan tauhid. Nas'alullaha an yuwaffiqal qa'imina 'alaiha ila kulli khair. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang tegak dalam penguasaan negeri tersebut mendapatkan taufik kepada semua kebaikan. Wa nahnu la nadda'i lahal ismah, dan kita tidak nak mengklaim bahwasanya negeri itu maksum, terbebas dari kesalahan, tidak. Fal akhta' la budda an tunjad, sebab kesalahan-kesalahan mesti ada. Walakin yajibu mu'alajatul akhta' bituruqil lati yakunu fiha naf'un bila darar. Akan tapi wajib untuk mengobati kesalahan-kesalahan dengan jalan yang ada padanya kemanfaatan tanpa kemudaratan. Kan nasaih sirriyah wa ma ila dzalik, seperti apa nasihat secara sirriyah, secara rahasia. Nasihat tidak terang-terangan di hadapan umum, tidak. Tapi ambil tangan penguasa, nasihati antara dia dengan penasihat. Walastu uridu at-tawassu'a fi hadzal bab wa inna ma hiya isyaratun naquluha wa nunabbihu biha ala akhta'il mubtadi'in. La'alla Allah 'azza wa jalla an yanfa'a biha man yanfa'u wa an yaqina bi hadhihi al-asbab syarral bid'i wal mubtadi'in innahu jawadun karim. Dan aku tidak menginginkan untuk memperluas pembahasan ini, hanyalah ini sebagai isyarat yang kami katakan untuk memberikan perhatian dari apa? Dari kesalahan-kesalahan para ahli bid'ah dalam permasalahan mensikapi pemerintah. Bahkan apa? Hampir-hampir tidak ada satu ahli bid'ah pun yang khonifillah kecuali di antara prinsip mereka adalah keluar dari ketaatan terhadap pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dengannya dan memberikan perlindungan kepada kita dengan sebab-sebab ini semua. Memberikan perlindungan dari apa? Dari kejelekan kebid'ahan dan ahli bid'ah. Karena sesungguhnya Allah adalah Jawadun Karim. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq wa sadad. Naktafi bihadza subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta